Dan kenapa di India itu banyak orang yang kayak Korean, Jepang yang sampai bunuh diri. Menurut mantan gue yang India nih ya, ini menurut mantan gue, tapi pasti dia nggak setuju dong. Dia itu kalau orang India tuh percaya dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya kita punya kehidupan ulang untuk menerima balasan karma. Bahkan orang Hindu dan Buddha itu mirip loh ajarannya. Kemarin aku pernah sempat ketemu orang Buddha. Jadi kita hidup di dunia ini kayak mereka tuh kita nerima karma-karma misalnya nenek moyang kita atau dosa-dosa kita gitu. Jadi kita tuh makanya ada yang kaya, ada yang miskin tuh kayak ngejalani karma. Jadi kalau menurut mereka tuh yang bunuh diri tuh kayak ya udahlah gue pasti hidup lagi di dunia yang akan datang. Atau ya depresi yang memang udah nggak mikir apa-apa. Tapi kalau yang Tunisha Sharma ini katanya ya, yang kita baca, aku tanya temanku wartawan di sana, dia tuh memang bener bunuh diri karena dia tuh habis putus cinta. Tapi mamanya itu selalu yakin karena dia tuh kan di toilet ya, jadi dipikirnya dibunuh. Cuman persis kayak kasus Susan Singh Rajput ya. Banyak yang nggak percaya kalau Susan itu bunuh diri. Tapi kalau aku pribadi, aku tetap pada pendirianku kalau mereka tuh bunuh diri. Kalau yang dibunuh itu ya nggak tahu ya. Kalau aku sih selalu yakin mereka bunuh diri pokoknya. Jadi kenapa aku meyakini? Karena dari ketikannya orang. Aku sendiri kan bisa tahu ya, kalau orang-orang itu rada-rada punya kejanggalan hidup gitu loh. Kayak nanti kalau aku ngomong gitu dibilang kayak sok tahu. Contoh gini, aku pernah punya teman bunuh diri. Orang yang mau bunuh diri itu biasanya perilakunya aneh-aneh. Dulu Susan Singh Rajput sebelum meninggal tuh dia kayak bilang gini, aku tuh rindu ibuku. Kan dia ibunya udah meninggal ya. Dari caption di Instagram dia tuh pengen tinggal di planet lain. Dia pengen nyusul ibunya. Itu kan bisa kita tahu dia tuh udah males hidup. Itu menurut pribadi aku, tapi tetap aku pernah ditentang orang. Makanya aku tuh jarang bahas Bollywood ya. Kalau aku bahas dikira sok tahu lah, dikira sok ini. Tapi sebelum orang meninggal tuh kita bisa lihat gesturnya loh, dibunuh sama enggak itu beda. Kalau dibunuh itu biasanya mungkin dia punya musuh, mungkin si cowoknya temperamental kayak gitu. Tapi kalau aku ngelihat yang Tunisa sama yang Susan Singh Rajput itu memang bener-bener bunuh diri. Itu kalau opini aku ya gitu. Tapi nanti pasti akan diperiksa sih sama Tuan Thakur di India gimana. Tapi yang jelas di sini aku ngebahas kalau mereka percaya reinkarnasi. Dibunuh atau tidak memang hanya Tuhan yang tahu. Tapi spekulasiku kalau Susan Singh Rajput 88% aku percaya dia bunuh diri. Karena aku tuh pengikut Instagramnya dia dan udah ketemu berapa kali cara liatnya tuh memang ada yang kosong gitu. Kayak asistenku yang kemarin kabur, nyilet-nyilet badannya. Itu kan matanya tuh aku udah tahu gitu. Ini kosong gitu loh. Jadi kalau aku ngeliat orang bunuh diri itu dari caption dia, dari tatapan kosongnya. Kalian ingat nggak sih Susan Singh Rajput yang meninggal bunuh diri? Dan sekarang juga ada artis Bollywood lain, padahal cantik banget, Tanisha Sharma ya. Dia tuh meninggal dikabarkan untuk bunuh diri. By the way, naik busway, kenapa ya kalau di India dan di Korean K-pop atau artis Korea atau artis Bollywood star atau apalah ya, banyak banget yang bunuh diri. Menurut aku gini, bunuh diri itu ada banyak hal. Satu, kurang kasih sayang dari keluarga. Kedua, hampa. Hidup itu kadang udah punya semua, bisa aja hampa. Ketiga, mungkin agamanya gak kuat, kekuatan kita terhadap Tuhan. Keempat, cinta banget bucin sama laki-laki. Kelima, udah gak bermanfaat buat orang lain, sehingga ngapain hidup. Tapi kembali lagi, Beb, aku yakin banget follower aku aja banyak yang pengen bunuh diri. Karena aku sering di DM, misalnya mereka terjerat hutang. Rata-rata tuh orang banyak meninggal tuh juga bisa terjerat hutang loh. Misalnya hutangnya banyak miliaran dan lain-lain. Tapi aku kasih solusi terhadap apa yang terjadi pada diriku. Aku bahkan pernah loh sampai, aku sih gak pernah ya ke psikiater. Cuman aku merasa depresi itu ketika dulu aku tuh ditipu cowokku ya. Yang udah aku percaya, malah dia pacaran sama musuhku. Terus untuk keluarga juga aku tuh bukan yang keluarga happy gitu. Jadi dari awal itu bapak ibuku tuh memang suka fight. Tapi sudah 40 tahun pernikahan. Tapi fightnya mereka tuh menyisakan trauma. Yang kadang itu aku tuh jadi kayak trauma sama mau punya pacar. Akhirnya kan jadi kayak depres lagi gitu. Kalau disakiti cowok itu jadi kayak langsung ingat. Aku tuh kan gampang mengingat. Tapi kenapa sih Kak Lina gak sampai ngelakuin bunuh diri? Yaitu aku bilang, kita diciptakan hidup, pasti Tuhan punya alasan. Aku mikirnya gini, kalau aku loncat dari apartemen, iya kalau aku langsung mati. Kalau kakiku patah, aku masih hidup. Apa aku gak ngerepotin orang-orang? Jadi itu yang menguatkan aku. Terus yang kedua, agama. Apapun yang terjadi, kalau kita bunuh diri itu gak akan diterima di setiap agama. Makanya kalau orang yang gak punya agama, aku gak tahu. Walaupun aku begini, aku selalu yakin yang namanya agama itu adalah fondasi kuat. Manusia tanpa agama udah gak tahu, hampa banget hidup. Makanya agama itu, aku kan pernah sekolah. Dan aku pernah di pesantren, jadi aku tahu banget. Terus kalau aku bener-bener ngelakuin bunuh diri, aku ingat masa kecil aku. Betapa menderitanya, betapa ini. Aku kan tujuanku hidup pengen merubah ekonomi keluargaku. Kalau aku bunuh diri, gimana tetangga-tetanggaku gak ngolok ibuku? Ih, anakmu mati loh, gak tahu entah gara-gara cowok, entah gara-gara ini.
Sebelum aku ngelakuin mati itu, aku mikirin akan terjadi apa. Maksudnya aku bisa mati aja, tapi orang tuaku tuh menerima beban tuh kayak gimana loh di sana. Malunya tuh gimana, aku yang nekat ke Jakarta, aku yang nekat memilih hidupku, kok tiba-tiba aku mengakhiri hidupku. Jadi sebelum kita ngelakuin apapun, kita harus mikir orang yang di sekitar kita itu gimana setelah kita mati. Jadi kasus bunuh diri tuh luar biasa ya di India, apalagi tuh dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri. Intinya nggak semua bunuh diri itu adalah solusi buat hidup. Makanya kita kalau diajak curhat orang tuh jangan kita bongkarlah rahasia orang. Kadang-kadang orang yang curhat ke kita tuh punya harapan supaya bisa kuat hidup.